Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Mamang Kebun mau mengutarakan bagi-bagi pengalaman mengenai pengolahan tanah yang sifatnya tanah ini bagus, tapi dia posturnya tebing. Tebing ya. Sebelum kita lanjut, mohon partisipasi, dukung. Demi kelancarannya, kita bagi-bagi pengalaman para rekan, bapak-bapak kaum tani yang suka bercocok tanam. Kali ini Mamang Kebun mau membukakan perkara ILP, intensif lahan pekarangan ya, termasuk kebun juga pekarangan, di depan rumah juga pekarangan. Tapi kali ini kita mau membuka cara di kebun pengolahan tanah yang menurut pengalaman dari Mamang Kebun ini pekerjaan sangat-sangat menguras tenaga. Dukungannya tonton, subscribe, komen. Jangan lupa kritik dan masukannya. Mamang Kebun menunggu bagi-bagi pengalaman. Ini tanaman merica udah termasuk dari mulai tanam, kemungkinan ini 3 bulan baru mungkin dia punya daun atau tunas. Perkiraan 40 dia 40. Ini postur tanah ini tebing sekali. Nah, sedangkan kita nanti akhir kemudian seandainya kita panen, kalau tebing itu kasihan, bahkan orang sampai jatuh pingsan. Nah, itu akibat lahan yang tidak diolah. Kita ini lahan betul-betul diolah 100%. Betul-betul. Mengenai bilang 100% ini nggak ada istilahnya, tidak mungkin orang yang punya kebun ini kecewa kalau cara kerja begini. Tapi ya begitu. Kalau kerja mau mendapatkan hasil yang bagus, alon-alon pasti, tapi kelakon gitu. Pelan-pelan tapi berjalan. Masalah mengolah tanah itu tidak bisa dibawa emosi atau istilahnya melampiaskan sebagai keemosian kita lari ke tanah. Sebab tanah ini merupakan sumber kehidupan pada umumnya manusia. Kita buka perkara ini pengolahan tanah dari mulai kita habis rintis rumput yang kecil, baru menebang selama 3 bulan, merintis dan menebang. Cuma gaya kita nggak pakai bakar-bakar karena kita memerlukan betul pupuk yang dari bekas tanaman gitu. Jadi intinya itu pupuk dari tumbuh-tumbuhan, itu pupuk alam yang sangat bagus. Nah, sedangkan kayunya yang besar kita potong menurut aturan kita sesuka hati. Mau ya panjang 2 meter, mau panjang ya 1 meter. Untuk cara dibikin begini. Nah, ini kayu di bawah. Ini kayu nggak bakal busuk, namanya kayu ulin Kalimantan. Baru kita ditancap pakai gamal ya. Karena gamal itu dia bakal hidupnya awet. Nah, udah hidup ini. Tuh kan? Udah tumbuh tunas-tunasnya seperti ini nih. Tunas baris ke sana. Nah, selesai kita pasang kayu yang kemarin bekas hutan ini, tidak dibakar, maksudnya untuk begini.
istilahnya untuk menghalangi runtuhnya tanah gitu. Baru kita dikasih tancap pohon-pohon gamal. Nih, ini lumayan. Gamal ini bisa dipakai pupuk. Kita turun, mungkin ini kurang lebih lebar ke sininya. Nah, lebarnya ke atas. Lebarnya perkiraan kita 20 semeter 20. Karena dari turus ke turus itu kita ukur 2 meter. Dari turus ini ke turus ini 2 meter. Kita bagi 2. Kesananya masih ada sisa, kesininya ada sisa. Seperti begini. Ini turus di atas. Ini 2 meter. Ini kita digali ini. Sana lurus pakai benang, bila perlu pakai benang atau tali rapia supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Lurus gitu kan. Seandainya nanti kita musim panen tidak susah, tidak gelundung-gelundung. Ini dibikin rata, guys. Lebarnya 100 meter 20 yang lebarnya. Nah, ini bikin rata. Coba, ini kan tebing ini ke atas. Ke atas tuh. Naik. Kita juga ke bawah tuh, lihat. Tebing dia. Nah, begini. Ini postur tanah yang kita gali. Ini betul-betul kita kerja bukan main-main. Gali, dorong ke sini. Nah, kemungkinan ini biaya cukup lumayan karena ini luas 1 hektar ya, perhitungan kita ini yang di apa yang dibeli ini hampir 1 hektar baru. Pelan-pelan belinya, secara pelan-pelan, kumpul-kumpul. Nah, begini. Ini kayu dipakai pele ini. Pele baru ditancap pakai gama. Nah, akhir kemudian ini kayu nih. Ini kayu bakal busuk. Tapi dijamin tanah tidak akan runtuh karena ada ini. Ada pohon ini. Lama-lama dia berakar di sini. Jadi kekuatan ini. Ini. Mungkin ini antara 50 baru 1. Nah, 51. Ini udah tumbuh nih, udah bagus. Dia siap bekerja nanti. Nah. Sehabis selesai semuanya ini 1 hektar makan waktu orang 3 bulan. Nyangkul. Dibikin begini. 1 hektar ini orang 4 hampir 3 bulan. 4 kali 10.000 ya udah lumayan lah gitu. Mungkin carry dapat gitu. Nah, lurus ke sana, lurus ya. Coba lihat. Kalau memang pekerjaan kita mengolah tanah secara menurut aturan ya, menurut ilmu dengan menggunakan gaya alam gitu. Coba lihat. Umur 3 bulan bukan main-main. Tunas ini. Karena ini tanah gembur. Ini. Mungkin kalau orang gemuk diinjak ini ambles ini. Iya, gembur ini. Nah, posisi tanah diusahakan agak tinggi ke sini ke bawah. Dia agak turun ke sini. Nah. Apa gunanya dan apa hasilnya? Tanah dibikin begini banyak. 1, kita merumput enak. Nah, merumput enak kan? Karena rumput itu kalau tanah digemburin, disangkul, nggak usah main perkakas, main tarik aja dicabut, gembur dia. Merumput enak. Terus ini menjaga alam supaya tidak erosi turun ke bawah. Kalau yang tebing macam begini tanahnya. Tapi kalau tanah rata terserah sesuka hati gitu ya. Karena tanah itu nggak lari. Kecuali kalau hujannya deras pasti dia ikut yang lumpurnya ke bawah gitu. Nah, insya Allah macam tanah begini tidak akan hilang
vitamin dan unsur dari tanah itu dijamin tidak hilang. Setelah selesai semua nyangkul, baru kita fermentasi. Selesai nyangkul baru dikasih pupuk, hanya 1 sekop ini pupuk Posta Labanan ya, hasil rekapan sendiri, fermentasi selama 3 bulan. Ini udah tumbuh rumput, tapi rumputnya kalau digini udah nggak rumput keras lagi ya, rumput macam halus beginilah. Nah, tumbuh dia. Nah, kemudian kalau sudah rumput halus tumbuh, baru kita ikut tanam. Ini kurang lebih fermentasi ini perkiraan 3 bulan. Karena yang namanya tanah baru digali pasti zat asam atau karatnya keluar. Nah, kita ada resep tersendiri kan. Masing-masing petani punya pengalaman. Nah, masing-masing para petani punya pendapat. Apalagi ya, kalau kita suka bergaul, bukan hanya bohong gitu kan, berkumpul mencari solusi yang bagus, gimana cara ngolah tanah yang ideal gitu. Alhamdulillah kita sampai juga melayani di sini, tapi kita nggak apa-apa. Yang penting kita punya pengalaman, bagi-bagi gitu kan. Istilahnya nggak usah pelit lah gitu. Karena manusia di dunia ini nggak abadi. Kalau kita punya pengalaman, satu saat orang yang dikasih pandangan merasa enak, merasa nyaman, pasti dia bakal diingat. Karena manusia meninggalkan jasa dan kebaikan, harimau meninggalkan belangnya. Itu filsafat orang tua. Coba ini guys, 3 bulan ini, coba pertumbuhannya cantik sekali. Iya, coba tunasnya ini tunasnya nih. Nah, tunasnya banyak begini, subur lagi. Iya, subur. Sebelahnya mungkin satu saat nanti ini mudah-mudahan ada rezeki lagi, kita mau nambah lagi. Ini sekitar 1,5 hektar ada di seberangnya hutan ini panjang. Nah, itu ada kayu besar itu batasnya tuh pas lurus dengan kita ini. Nah, batasnya ini. Nah, batas ini punya orang, tapi kita masih dipikirkan dengan bos ya. Mudah-mudahan bos itu berbaik hati, ada uang direalisasikan di kebun. Nah, ya, ini bukan kerjaan main-main ini. Tanpa pengalaman atau istilahnya tanpa keinginan untuk kerja baik, tidak mungkin terwujud gitu. Bukan hanya bertani itu semacam punya modal atau punya tanah luas, tapi kita harus mencari anggota kebun yang betul-betul istilahnya apa ya, bertanggung jawab. Ini naik ke atas ya. Nah, begini sudah bentuknya. Nah, ini ada tunggul kayu ulin ini, tunggul kayu yang nggak bakal lama. Coba lihat pertumbuhan rumput. Rumput ini rumput halus yang keluar sekarang. Kalau kemarin itu nih ada masih di sisanya rumputnya, kayu keras. Kalau sekarang yang tumbuh rumput halus. Nah, lurus ke sana. Coba ini ILP, intensif lahan pekarangan, diolah 100%, yakin ini. Fakta membuktikan. Ini padahal tanah tidak seberapa sih suburnya gitu, tapi kalau kita olah, digemburkan, tanaman itu enak. Fungsi dan keuntungannya tanah digarap itu dipelihara ya, menurut aturan, insya Allah. Coba ini tebing ini lurus ke sana rata ini ya. Ini tebing guys.
Sebelum kita mengakhiri membagi-bagi pengalaman ya, nah, kita lihat cara bertani untuk mengolah dan mengaplikasikan tanaman apa yang cocok gitu. Karena kita senangnya di sini itu tanah cocoknya untuk merica, kita canangkan untuk merica. Kalau untuk macam mangga, rambutan, petai nggak usah dibikin begini, bikin aja 1 meter bulat-bulat gitu. Karena nanti bukan orang dewasa, mungkin yang panen orang tua juga yang masih udah susah melewatnya enak ini ya, untuk lari-lari ini rata ya, rata di bawah tapi miring, urusnya miring. Nah, kalau dibikin rata kayak apa ya, dibikin miring itu ya supaya air, terutama kan deras hujan, tidak terlalu kencang, dia mepet di sini. Coba lihat tanahnya, lumut dan rumput-rumput halus yang tumbuh. Ini hampir 40 lebih digali ini. Ini ratanya turun ke bawah. Nah, ini dasarnya nih. Nah, baru dasarnya ini. Ya. Coba. Yang tumbuh itu rumput ini, rumput halus ini. Nah, ke bawahnya udah bagus tanamannya. Ke sini mungkin beda-beda 1 bulan nanamnya nih. Tapi masih juga ada yang subur. Karena satu hal, kita bibit nggak pernah beli. Ya. Nunggu prosesnya di jambangan atau di polybag gitu. Minimal kita memakai polybag itu umur 3 bulan. Keadaan taji ayam udah siap keluar gitu. Nah. Iya. Ini tanah tebing guys. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa tonton terus, subscribe, komen. Ditunggu kritik dan sarannya sama Mamang. Baku tukar pengalaman guys. Ya. Sapu nyare pegat timpai paturang patepang deui. Kami aya umur ending insyaallah urang patepang deui. Tuh. Ini turun nih. Nah. Oh guys, kita nanam tebu dimakan orang sini, tidak apa. Orang hutan yang makan ini tebu ini ya. Kita hanya untuk nanam tebu tuh nggak kuat, udah nggak kuat makannya, cuma hanya mengumpan aja, mengumpan supaya tanah pulih. Karena tebu itu ya punya akar macam begini, serambut ini. Nah, tebu ini paling bagus untuk memulihkan tanah yang banyak asam, zat asamnya. Tebu semacam nanas karena dia punya akar halus gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, pasti kita ketemu lagi. Assalamualaikum.